Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakinah Suamole, mahasiswa Universitas Khairon, program studi Ekonomi Pembangunan. Jadi, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang menguraikan struktur dan siklus APBD. Mengurangi struktur dan siklus APBD. Yang pertama, pengertian APBD. APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rancangan keuangan tahunan daerah yang mencakup perencanaan, pengumpulan, dan penggunaan sumber daya keuangan untuk mewujudkan pembangunan daerah serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Ditetapkan berdasarkan peraturan daerah setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah dan DPRD. Kedua, tujuan APBD dibagi menjadi 5. Yang pertama, mewujudkan pembangunan daerah, yaitu menyejahterakan masyarakat melalui penyediaan infrastruktur, pelayanan publik, dan program pembangunan sektor ekonomi, sosial, dan budaya. Yang kedua, mengatur keuangan daerah, yaitu memastikan sumber daya keuangan digunakan secara efisien, efektif, dan akuntabel. Yang ketiga, menyejajarkan dengan prioritas nasional, yaitu menyesuaikan program daerah dengan tujuan pembangunan nasional agar tercapai keseimbangan pembangunan. Keempat, melindungi kepentingan masyarakat, yaitu memastikan anggaran dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Yang kelima, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, yaitu mendorong investasi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan daerah. Yang ketiga, struktur APBD. Struktur APBD terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama, pendapatan daerah, sumber daya keuangan yang diperoleh daerah untuk membiayai pembangunan meliputi pendapatan hasil daerah, yaitu hasil pajak daerah, contohnya pajak hotel dan pajak restoran. Distribusi daerah seperti distribusi pasar dan distribusi parkir, hasil komponen kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain yang sah. Dan juga bantuan dari pemerintah pusat, yang dimana dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, dan juga dana bagi hasil. Pendapatan lainnya seperti pinjaman hibah dari pihak ketiga dan hasil kerjasama daerah. Yang kedua, belanja daerah, pengeluaran yang digunakan untuk menjalankan pemerintah dan pembangunan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu belanja pegawai atau gaji tunjangan dan biaya lain untuk pegawai negeri, daerah, dan tenaga kerja lainnya. Dan juga belanja barang dan jasa, pembelian barang, jasa, konsultasi, dan biaya operasi lainnya. Dan ada juga belanja modal seperti pengeluaran untuk pembangunan atau peningkatan akses tetap daerah. Contohnya seperti pembangunan jalan, sekolah, dan rumah sakit. Dan juga belanja bantuan sosial, bantuan langsung kepada masyarakat seperti bantuan pangan, beasiswa, dan bantuan kelompok ekonomi lemah. Dan juga belanja tidak terduga, seperti dana yang disiapkan untuk menghadapi keadaan darurat atau peristiwa yang tak terduga. Yang ketiga, pembiayaan daerah. Cara untuk menutupi defisi anggaran atau pembiayaan proyek besar antara lain yaitu pinjaman dari pemerintah pusat, lembaga keuangan nasional atau internasional, dan juga penerbitan surat utang daerah seperti instrumen keuangan yang diterbitkan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat atau investor.
dan juga pembiayaan kerjasama seperti pemerintah dan badan usaha bekerja sama dengan pihak swasta untuk membangun infrastruktur. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.